Shalom saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Saya harap kita semua dalam keadaan baik. Dan mari kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu saat teduh. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah ke atas kita kasih karunia dari Bapa, dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Nah saudara-saudara, kita hari ini sudah 2 minggu setelah Paskah. Ketika setelah Yesus bangkit, para murid di jalan menuju Emmaus bertemu dengan beliau. Dan ketika mereka menyadari bahwa Yesus akan pergi, mereka minta kepada Yesus supaya jangan meninggalkan mereka dari malam yang gelap. Saudara-saudara, melalui ibadah ini mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dialah kawan yang kudus. Hari sudah hampir malam, kita mohon kepada Dia jangan jalan terus tetapi tetap bersama dengan kita. Mari kita menyanyikan nyanyian Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada penolong, hanya Tuhanku. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Hariku surut seperti air di laut, hormat dan nama hilang dalam maut, berubah dan fana alam debu, yang tak berubah tinggal sertaku. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah sahabat yang teguh. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, tidak pasti. Tetapi kawan yang pasti, Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Sebab tidak ada musuh yang terlalu menakutkan. Tak ada musuh yang menakutkan, tak air mata beri kepahitan, sengatmu maut dan kemenanganmu lahir
hilang karena Tuhan sertaku. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Engkau sudah bangkit ya Tuhan, dan di dalam kebangkitan-Mu Engkau menyatakan bahwa Engkaulah Allah kami, sumber kepastian di dalam hidup kami. Di dalam dunia yang penuh pencobaan ini, di dalam dunia yang penuh perubahan, biarlah kami boleh mendapatkan kedamaian dan juga sandaran di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau, meskipun kami masih terpisah oleh jarak dan waktu ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau sahabat yang pasti, sahabat yang setia, tinggal bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam waktu ini yang kami gunakan untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah puji-pujian kami dan nyanyian-nyanyian kami nyanyikan boleh menguatkan hati kami dan juga boleh memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon penyertaan Engkau dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara Tuhan, kita selalu memelihara kita. Oleh sebab itu janganlah kita takut akan kesusahan. Tuhan selalu memelihara kita. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Kaum perempuan, dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Bersama-sama, tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Bait ketiga. Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan memelihara. dalam cobaan Dia menjaga. Tuhan memelihara. Bersama-sama, tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Saudara-saudara, kita mungkin menghadapi berbagai kekhawatiran, menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi lewat nyanyian ini, marilah kita meneguhkan hati kita. Kita jangan takut kesusahan, sebab Tuhan memelihara kita. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu
Tentu Tuhan memelihara engkau sepanjang umurmu. Tetapkan hatimu. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara engkau sepanjang umurmu. Saudara-saudara sekalian, di daerah Timur Tengah sana ada sejenis hewan seperti kancil yang tidak bisa membela dirinya. Kalau mereka diserang oleh hewan-hewan buas, bagaimanakah mereka mencari perlindungan? Mereka bersarang atau tinggal di daerah-daerah yang berbukit, di gunung-gunung batu. Tuhan kita adalah seperti gunung batu yang kokoh, tempat perlindungan yang teguh bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Gunung Batu Perlindungan. Di waktu badai menerpa, Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus Gunung Batu. Yesus Gunung Batu perlindunganku. Gunung Batu perlindungan, Yesus Gunung Batu perlindunganku. Tempat berlindung yang teguh. Kaum perempuan, Baik siang maupun malam pun laki-laki, Tuhanlah perlindunganku. niscaya takut lenyap. Tuhanlah perlindunganku. Yesus Gunung Batu. Yesus Gunung Batu perlindunganku. Gunung Batu perlindungan, Yesus Gunung Batu perlindunganku. Tempat berlindung yang teguh. Laki-laki, Ya Gunung Batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindungan. Yesus Gunung Batu perlindungan kita. Yesus Gunung Batu perlindunganku. Gunung Batu perlindungan, Yesus Gunung Batu perlindunganku. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang Sekali lagi, tempat berlindung. Tempat berlindung yang teguh. Mari saudara-saudara kita bersama-sama mengingat amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita dengan sikap bersungguh-sungguh kita mendeklarasikannya. Amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita ambil sikap teduh, kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk perekonomian di negeri kita. Kita tahu karena larangan untuk bekerja di luar rumah, banyak dari antara kita yang juga mengalami kesulitan oleh sebab ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita juga sebagai sesama jemaat Tuhan, sebagai sesama orang percaya, mari kita juga ikut ambil bagian kalau kita bisa membantu untuk meringankan
beban ekonomi yang menimpa sebagian besar dari masyarakat kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu kerinduan, dengan satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kami, oleh karena diberlakukannya pembatasan-pembatasan sosial ya Tuhan. Banyak di antara kami yang menghadapi kesulitan karena pekerjaan ya Tuhan. Banyak bahkan yang harus dirumahkan karena tiada pekerjaan. Kami mohon Tuhan, bukakanlah pintu jalan keluar-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat apa yang di luar pikiran kami ataupun yang bisa kami pikirkan. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga Tuhan kami bisa melalui masa-masa krisis ini dengan tetap bersukacita dan dengan tetap berkecukupan. Tuhan tolong bukakan jalan. Kalau di antara kami Tuhan yang masih punya, kiranya Tuhan juga memakai kami untuk meringankan beban-beban dari saudara-saudara kami yang sedang berkesusahan. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat-berkat daripada Engkau sendiri, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan bagi berkat Tuhan bagi banyak orang. Inilah doa kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa mendukung para ilmuwan, saudara-saudara, mereka yang berusaha keras untuk menemukan obat yang tepat, yang aman untuk bisa menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Kita doakan supaya Tuhan memberkati setiap usaha mereka, agar wabah ini bisa cepat teratasi dan kehidupan dunia kembali berjalan dengan normal. Mari kita berdoa untuk para ilmuwan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber segala pengetahuan, sumber segala hikmat. Engkau memberkati orang-orang yang Engkau panggil untuk menjadi peneliti. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu lah yang akan memampukan mereka menemukan obat yang tepat. Mereka yang saat ini sedang melakukan berbagai uji coba, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka dan memberkati segala upaya mereka supaya berjalan dengan hasil yang baik ya Tuhan. Sehingga lewat usaha-usaha ini, masalah wabah ini bisa mendapatkan jalan keluarnya ya Tuhan. Juga untuk biaya-biaya penelitian yang tidak sedikit, kiranya Tuhan juga mencukupkan. Kiranya kesatuan umat manusia melalui pandemi ini Tuhan diperkokoh, karena sekian banyak konflik-konflik yang terjadi selama ini. Biar umat manusia kembali diingatkan untuk cinta damai dan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Inilah doa kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Kita akan membaca dari Roma pasal 3 ayat 20 hingga 26. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya baca dari sini, Bapak Ibu, saudara-saudari baca dari tempat masing-masing. Roma 3 ayat 20 hingga 26. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan
merenungkan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Golgota. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan nyanyian Pegang Tanganku. Ingin selalu dekat padamu, mengingat Tuhanku tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tiada ku takut kan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang sangat perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang kan ku tempuh, namun teranglah jalan jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang sangat perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhanku tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tiada ku takut kan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang sangat perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Pada hambanya saya sampaikan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi. Walaupun hari ini kita tidak dapat bersama-sama ibadah di gereja, namun melalui acara ini kita dapat bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih. Engkau tahu betapa rindu kami ingin bersama-sama beribadah di gereja. Namun karena
pandemi virus corona ini, sehingga kami belum dapat kumpul bersama-sama beribadah di dalam gereja. Tetapi ya Tuhan, kami mohon biarlah melalui acara ini kami tetap setia kepada Tuhan dan iman kami boleh diteguhkan. Saat ini kembali kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan terang dan sederhana. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah murah, tetapi bukan murahan. Ayat Alkitab yang akan kita baca adalah di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika Allah mencipta manusia, Allah telah memberi dua konsep yang sangat penting kepada manusia. Konsep yang pertama adalah bahwa manusia punya roh yang kekal. Kalau manusia mati, rohnya itu masih tetap ada. Jadi manusia kalau mati tidak lenyap atau hilang. Dia tetap ada suatu kehidupan. Konsep yang kedua adalah bahwa di alam semesta ini ada satu oknum yang maha kuasa, yang melindungi dan yang memelihara dunia ini. Dan oknum ini adalah adil. Oleh sebab itu, saudara sekalian, dua konsep ini berkembang sampai sekarang ini. Manusia tahu ada satu Allah yang maha kuasa. Mula-mula manusia percaya Allah itu hanya satu. Tetapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya manusia menciptakan banyak ilah-ilah yang lain atau dewa-dewa yang lain. Itu yang dialami oleh manusia. Tetapi ada sekelompok orang tidak percaya adanya Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak dapat melihat Allah dan tidak dapat membuktikan adanya Allah, sehingga mereka menganggap tidak ada Allah. Nah, kelompok orang ini kita sebut adalah orang ateis. Namun saudara sekalian, sesungguhnya banyak orang walaupun mengaku dirinya ateis, tidak percaya ada Allah, tapi saya yakin pada satu saat, mau tidak mau, dia harus mengaku adanya Allah. Ketika dia masih sehat, mungkin dia tidak perlu Allah, maka dia mengatakan tidak ada Allah.
Namun kalau satu kali waktu dia dalam bahaya, mau tidak mau, dia akan mengaku adanya Allah. Contoh, kalau seseorang yang mengaku dirinya ateis, tidak percaya Allah, kalau satu hari dia jatuh di dalam lautan lepas, tidak ada yang menolong dia hanya berpegang pada satu balok kayu, terombang-ambing di lautan lepas, apa yang dia akan lakukan? Apakah dia akan menunggu mati saja begitu? Saya yakin tidak. Pada saat itu, dia akan berdoa, minta kepada Tuhan, walaupun selama ini dia ngaku tidak ada Allah. Tetapi keadaan yang memaksa dia, mau tidak mau, dia harus minta tolong kepada Allah. Nah, saudara sekalian, karena kedua konsep ini, yaitu manusia punya roh, manusia mati masih ada. Yang kedua, ada satu oknum yang akan menguasai dunia ini, yang akan mengadili dunia ini. Maka manusia memikirkan bagaimana kalau dia mati tidak mendapat hukuman dari yang maha kuasa, yang maha adil itu. Oleh sebab itu manusia berupaya menciptakan berbagai cara supaya kalau mati mereka tidak mendapat hukuman. Cara-cara yang paling umum yang mereka pikirkan atau mereka lakukan adalah mereka menganggap harus berbuat amal atau berbuat baik, sehingga mereka pikir kalau mereka berbuat baik, kalau mereka mati, mereka tidak akan dihukum. Tetapi saudara sekalian, berbuat amal atau berbuat baik ini apakah dapat menyelamatkan kita? Saya rasa ada kesulitannya, yaitu berapa banyak amal yang akan kita lakukan supaya kita tidak dihukum. Atau dengan kata lain, berapa banyak amal yang harus kita lakukan supaya kita boleh masuk surga. Ada orang mengatakan kalau amal kita lebih banyak daripada kejahatan yang kita lakukan. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa perbuatan amal kita, kebaikan kita lebih banyak daripada kejahatan kita lakukan? Tidak ada yang tahu, sehingga manusia tidak mempunyai pegangan. Kalau dia meninggal, apakah dia akan masuk surga atau tidak? Kalau dia mengandalkan perbuatan baiknya. Yang kedua, perbuatan baik dapat menyelamatkan orang masuk surga, tidak dihukum. Tetapi persoalannya, orang kaya punya duit, bisa berbuat amal. Tetapi orang yang miskin tidak punya kemampuan untuk berbuat amal. Sehingga akhirnya orang kaya berbuat amal masuk surga. Orang miskin nggak punya kemampuan berbuat amal, dihukum dalam api neraka yang kekal. Maka Allah itu tidak adil. Nah, saudara sekalian, kemudian kita lihat juga, amal tidak bisa menutupi kejahatan kita. Saudara sekalian, umpamanya saya di Kota Pangkal Pinang ini telah melakukan suatu kejahatan, membunuh orang, umpamanya. Lalu saya melarikan diri. Saya pindah ke Papua di sana. Saya ganti nama, ganti KTP, lalu di sana saya hidup benar, saya melakukan banyak amal, saya dapat duit banyak, saya bantu orang miskin, sehingga orang-orang di Papua menganggap saya ini adalah orang yang baik. Tetapi saudara sekalian, pada satu saat polisi di Pangkal Pinang tahu bahwa saya ini telah melarikan diri ke Papua dan sudah ganti KTP, nama dan sebagainya. Maka polisi di Pangkal Pinang ini akan mencari saya dan menangkap saya di Papua. Dan orang Papua akan berkata, "Pak polisi, mengapa Pak polisi begitu kejam? Mau menangkap orang yang berbuat baik kepada kami. Orang yang baik begini kok ditangkap."
Nah, saudara sekalian, polisi bilang apa? Bukan karena dia berbuat baik saya menangkap dia, tetapi karena perbuatan kejahatannya di Pangkal Pinang saya menangkap dia. Saudara sekalian, jadi perbuatan baik saya di Papua tidak dapat menutupi kejahatan saya yang saya lakukan di Pangkal Pinang ini. Nah, saudara sekalian, dan yang keempat, bahwa dasar manusia adalah orang berdosa. Sehingga sifat dosa ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sehingga mungkin pada satu saat kita bisa berbuat amal, berbuat baik kepada orang lain. Tapi kita tidak mungkin terus-menerus melakukannya. Karena dasar kita itu ada dosa di dalam hati kita. Seperti kata Paulus, apa yang saya ingin lakukan, tidak saya lakukan. Apa yang saya tidak mau lakukan, justru itu yang saya lakukan. Karena di dalam diri kita ada dosa. Nah, saudara sekalian, ada cara kedua yang dipakai orang untuk mendapat hidup yang kekal. Supaya tidak dihukum di akhirat nanti. Yaitu hidup menurut hati nurani. Tetapi saudara sekalian, kita harus sadar bahwa hati nurani manusia telah tercemar oleh dosa. Sehingga hati nurani manusia telah dibengkokkan. Ambil contoh, kalau ada seorang perampok, dia masuk ke rumah seorang tua, janda, lalu dia merampok janda yang tua itu, habis-habisan. Dan janda tua ini ketakutan. Tetapi saudara sekalian, ketika perampok ini mau meninggalkan rumah itu, dan dia melihat janda tua ini ketakutan, lalu dia menyisakan 100.000 untuk janda tua itu. Dia katakan, "Nek, ini 100.000 untuk kamu belanja untuk besok." Nah, saudara sekalian, lalu dia pergi. Saya mau tanya, apakah perampok ini berhati nurani atau tidak? Kalau dia berhati nurani, mengapa dia merampok orang tua ini? Tapi kalau dibilang tidak ada hati nurani, mengapa dia kasih 100.000 untuk orang tua ini? Jadi saudara sekalian, hati nurani tidak punya standar. Nah, saudara sekalian, ada orang memakai cara yang lain lagi supaya mendapat keselamatan, yaitu mentaati bermacam-macam tata cara atau upacara agama. Maka manusia menciptakan bermacam-macam cara atau upacara. Mereka lakukan dengan harapan, dengan cara demikian, maka dia akan mendapat hidup yang kekal, tidak dihukum dalam api neraka yang kekal. Tetapi perlu kita tanya, apakah upacara-upacara itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau dengan kata lain, apakah upacara-upacara itu adalah kehendak Allah? Bukankah itu semua adalah dibuat atau diciptakan oleh manusia? Oleh sebab itu, saudara sekalian, upacara-upacara itu tidak dapat menyelamatkan kita. Banyak orang Kristen pun salah pengertian. Mereka pikir kalau mereka dibaptis, maka mereka akan masuk surga. Kalau belum dibaptis, mereka tidak akan masuk surga. Saudara sekalian, itu upacara tidak dapat menyelamatkan kita. Nah, saudara sekalian, kalau begitu, bagaimana cara kita mendapat keselamatan? Kita perlu tahu bahwa kita perlu wahyu dari Allah. Allah yang akan memberitahukan caranya untuk kita. Manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia tidak mungkin
mencari Tuhan dengan cara yang benar. Seperti seorang anak kecil, umpamanya 1 tahun. Kalau dia jalan-jalan sama orang tuanya di mall, tahu-tahu dia terlepas. Dia tersesat di mall itu. Saya mau tanya, anak yang 1 tahun ini terlepas dari orang tuanya, bagaimana dia bisa menemukan orang tuanya? Apakah dia bisa mencari orang tuanya dengan kepandaiannya, dengan kekuatannya, padahal dia umur 1 tahun? Tidak mungkin. Tetapi harus orang tuanya yang mencari dia. Bukan anak yang 1 tahun ini mencari ayah dan ibunya, tetapi ayah ibunya lah yang akan mencari dia. Demikian juga kita telah jatuh di dalam dosa. Kita telah tersesat, dikatakan oleh Alkitab. Bukan kita dapat mencari Tuhan, tapi justru Tuhanlah yang datang mencari kita. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita cara-cara bagaimana? Tuhan memberi wahyunya kepada kita manusia ada 2 macam. Satu adalah wahyu umum, yaitu melalui ciptaannya. Kita lihat matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, binatang, dan ciptaan Tuhan yang begitu ajaib. Maka kita sadar ada Tuhan, ada Allah yang maha hikmat, maha kuasa. Tetapi melalui ciptaan ini kita tidak tahu Allah itu Allah yang bagaimana. Sifat-sifat Allah kita tidak tahu. Maka manusia perlu wahyu yang khusus. Nah, wahyu yang khusus ini adalah melalui Alkitab, firman Tuhan. Karena melalui Alkitab inilah Tuhan berbicara kepada kita. Melalui Alkitab inilah Allah memberitahukan kepada kita dirinya adalah bagaimana dan jalan keselamatan untuk kita. Saya bacakan beberapa ayat Alkitab untuk kita, yaitu di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Kata Paulus kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Coba perhatikan, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi saudara sekalian, Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab atau kitab suci. Yang kedua, surga itu adalah tempatnya Allah. Kalau kita mau masuk surga, maka kita harus menuruti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Bukan menurut kemauan kita, ketetapan kita. Contoh, kalau saya mau tinggal di rumah saudara, tentu saya harus minta izin kepada saudara. Saya tidak bisa datang sendiri menurut kemauan saya. Saya harus menuruti apa yang saudara tetapkan. Saya harus turuti. Barulah saya boleh menginap di rumah saudara. Dibikin juga saudara sekalian, surga itu tempatnya Allah. Kalau kita mau masuk surga, kita harus permisi, minta izin kepada siapa? Bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Allah sendiri. Nah, bagaimana Tuhan menentukan jalan keselamatan bagi kita? Alkitab beritahukan kita, jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Iman
percaya kepada Yesus. Itulah jalan yang ditentukan oleh Allah supaya kita dapat keselamatan. Atau dengan kata lain, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita akan diterima di sorga yang mulia. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18 berkata dengan demikian sangat jelas. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudara sekalian, kemudian ada 2 ayat lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi saudara sekalian, jalan keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita adalah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah Tuhan, Dia telah mati untuk kita di kayu salib, dan Dia telah bangkit dari kematian. Jadi iman inilah yang membawa kita keselamatan, bukan dengan cara yang lain. Nah, saudara sekalian, kenapa begitu gampang, begitu mudah, saudara sekalian? Karena Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Dengan iman kepada Yesus, orang yang paling pintar, orang yang paling sekolah tinggi bisa percaya. Tetapi orang yang sederhana, orang yang bodoh pun, orang yang buta huruf pun bisa percaya. Karena Allah mau menyelamatkan semua manusia. Tetapi harus kita tegaskan, walaupun jalan keselamatan begitu gampang, tetapi untuk menyiapkan keselamatan ini tidaklah mudah. Allah menyiapkan jalan keselamatan ini sudah berapa ribu tahun. Ya Tuhan, ya saudara sekalian, mulai ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan jalan keselamatan ini. Sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi memakai waktu berapa ribu tahun. Barulah jalan keselamatan ini terlaksana. Nah, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, kita membaca atau kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan jalan keselamatan lebih dahulu kepada bangsa Israel, yaitu melalui hukum Taurat. Kita tahu Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, lalu Tuhan memilih Musa sebagai nabinya, lalu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan Tuhan memberi mereka hukum Taurat supaya mereka mentaatinya, supaya mereka mendapat keselamatan. Tetapi buktinya bagaimana? Bangsa Israel gagal dan tidak dapat menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Manusia tidak mungkin
menjalankan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita tahu hukum Taurat dalam Perjanjian Lama ada 10 hukum, lalu dikembangkan oleh para nabi, para ahli Taurat orang Yahudi menjadi 613 dalil. Nah, saudara sekalian, kalau satu orang tidak mentaati salah satu daripada hukum-hukum itu, maka batal semuanya. Oleh sebab itu, Alkitab memberitahukan kepada kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Oleh sebab itu, Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mengganti manusia, menerima hukuman dosa itu. Nah, saudara sekalian, manusia telah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, manusia tidak mungkin mendapat keselamatan lagi. Tetapi melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, maka kita diselamatkan. Nah, saudara sekalian, Tuhan untuk menyelamatkan kita, tadi saya katakan kita hanya percaya kepada Yesus. Tapi untuk menyiapkan jalan keselamatan ini, Allah telah melakukan segala-galanya. Allah telah membayar harga yang mahal, yaitu mengutus Yesus, anaknya, menjadi manusia. Saya bacakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 berkata demikian. Kata Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Disinilah kita lihat korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang mencipta langit dan bumi, tetapi dia telah menjadi manusia, ciptaan manusia. Dia adalah yang maha mulia di sorga, tetapi dia telah datang menjadi manusia yang hina. Saudara sekalian, bahkan dia mati di kayu salib, disiksa sedemikian rupa. Satu hal lagi yang paling berat adalah ketika Allah Bapa meninggalkan dia. Saudara sekalian, tidak pernah terbayangkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ketika Allah Bapaknya meninggalkan dia demi untuk menyelamatkan dia. Dia telah mengganti kita, menerima semua hukuman dosa di dunia ini, di dalam kesengsaraan api neraka. Dia mengganti kita menerima hukuman dosa itu. Disitulah kita melihat kasih Tuhan Yesus kita yang mau berkorban untuk kita. Untuk melukiskan ini, Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 9 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara sekalian, Tuhan kita Yesus mati untuk kita di kayu salib untuk mengganti kita menerima hukuman
dosa itu. Saudara sekalian, ada nggak orang mau mati untuk kita? Saya rasa tidak ada. Suami kita, istri kita, anak kita, apakah mau mati untuk kita? Saudara sekalian, saya rasa tidak ada. Apalagi ya kalau kita nggak kenal seseorang, apakah kita mau mati untuk orang itu? Justru di sini Paulus mengatakan, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih dalam dosa, ketika kita masih musuhan dengan Allah, Yesus datang mati untuk kita di kayu salib. Inilah jalan yang ditentukan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan supaya kita selamat. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kalau umpamanya saya berutang kepada saudara dan saya tidak mampu untuk membayar hutang kepada saudara, tetapi ada orang lain datang menolong saya. Dia menggantikan segala hutang atau dia bayarkan segala hutang saya kepada Anda. Maka saya ini dibebaskan dari hutang tersebut. Nah saudara sekalian, kita telah berbuat dosa. Kita telah berhutang dosa kepada Allah. Dan kita tidak mampu untuk membayarnya. Tetapi Tuhan kita Yesus telah mengganti kita. Melunasi segala hutang dosa kita. Nah saudara sekalian, oleh sebab itu sorga itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita dengan percuma. Artinya tidak usah kita bayar. Kalau kita mau beli rumah di Jakarta, kita harus membayar berapa ratus juta bahkan miliaran. Tetapi saudara sekalian, bagaimana kalau kita mau beli rumah di sorga? Apakah kita mampu membayar sesuatu kepada Tuhan supaya kita bisa mendapat rumah di sorga? Tidak bisa. Justru itu diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah yang tidak usah kita bayar. Hanya satu syarat, percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara sekalian, ada satu cerita, ada seorang pembantu, ya dia kerja dengan seorang bos. Bos ini orang kaya dan dia suka kepada barang-barang antik di rumahnya. Nah satu hari pembantu ini tanpa sengaja telah menjatuhkan barang antik tuannya itu sehingga barang itu pecah. Nah saudara sekalian, pembantu ini menyesal, dia ketakutan, dia menangis. Dan dia berkata kepada bosnya, bos maafkan saya tidak sengaja. Tetapi saya mau bayar berapapun harganya. Potonglah gaji saya setiap bulan supaya saya bisa melunasi harga barang antik ini. Nah saudara sekalian, bos itu bilang apa? Kamu mau bayar, kau tahu nggak harganya berapa? Seumur hidup kamu kerja, tidak mampu, tidak mungkin membayar harga barang antik ini. Tidak usah kamu bayar, saya ampuni kamu. Lain kali kerja lebih hati-hati lagi. Tidak usah bayar. Saudara sekalian, inilah pengampunan dari Tuhan. Tidak usah bayar. Kalau Tuhan mau tuntut kita bayar, kita tidak mampu. Justru Tuhan mengasihi kita. Dia memberikannya dengan percuma. Saudara sekalian, hari ini keselamatan sudah disediakan untuk kita. Tuhan telah datang mati untuk kita di kayu salib. Melalui Dia kita boleh mendapat hidup yang kekal. Kita hari ini masih hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan karena pandemi virus corona ini. Kita takut tertular. Kita takut kalau kita kena penyakit ini, kita akan mati. Tetapi saudara sekalian, apakah kita sadar bahwa
virus corona ini paling-paling hanya membunuh tubuh kita. Virus corona ini paling-paling hanya membawa kita kepada kuburan saja. Sesudah itu dia nggak bisa apa-apa. Tetapi dosa membawa kita kepada api neraka yang kekal. Itu lebih mengerikan. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini bagaimana kita mau menyelesaikan masalah dosa kita. Supaya kalau kita meninggal, kita tidak dihukum di dalam api neraka yang kekal. Tuhan sudah sediakan jalan bagi kita. Jalan yang paling mudah, paling gampang, yaitu kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah menanggung segala siksaan hukuman dosa yang harusnya kita terima. Kita hanya percaya kepada Dia saja. Jadi keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita adalah murah, gampang, asal percaya. Tetapi ingat, harga yang Tuhan bayar tidak murah. Yaitu Dia bayar dengan darahnya. Dia bayar dengan nyawanya. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau hari ini kita tidak mau terima Dia, alangkah ruginya. Kita berusaha, tetapi kita tidak mungkin mendapat jalan keselamatan. Karena sorga itu Allah punya. Kalau kita mau masuk sorga, kita harus taat kepada aturan-aturan yang disediakan, yang disiapkan oleh Tuhan, bukan menurut kemauan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu kami hari ini masih hidup di dalam ancaman virus corona ini yang membawa penyakit yang mematikan. Kami hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Masih ada satu ancaman yang lebih mengerikan. Karena virus corona ini hanya membawa kepada kematian jasmani kami. Tetapi dosa membawa kami kepada hukuman api neraka yang kekal. Tetapi kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami orang yang percaya kepada Engkau. Kami akan mendapat hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Engkau hanya menuntut kami percaya kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas hukuman-hukuman dosa yang harusnya kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Kau kuatkanlah iman kami. Kami masih menghadapi virus corona ini. Kami mohon kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya masa-masa sulit ini dapat dilalui. Sehingga pada satu saat kami dapat kumpul kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam gereja. Inilah permohonan kami, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan kepada saudara yang pimpin kita. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan sudah kita dengarkan. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Karena lewat iman kita kepada Tuhan tanpa membayar apapun, nama Yesuslah yang ditinggikan, yang dimuliakan. Mari kita respons firman Tuhan dengan nyanyian dari PPK nomor 33. Muliakanlah namanya.
Selamat telah disalib, menghapuskan segala dosaku. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Muliakanlah, Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Ku diselamatkan dari dosa, Yesus tinggal dalam hatiku. Pada salibku dibawanya, puji namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. inilah pengorbanan terbesar yang dilakukan di dalam dunia ini. Yesus sudah membebaskan kita dengan darahnya. Kita bisa berbahagia beserta dengan Dia. Darah Yesus membebaskanku, ku bahagia beserta Dia. Yesus memelihara hidupku, puji namanya. Muliakanlah, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. muliakanlah namanya. Muliakanlah namanya, muliakanlah namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Kita akan mendengarkan warta penggembalaan. Shalom saudara-saudara, saya mengharapkan saudara tetap punya iman yang teguh di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Pada minggu ini, saudara kami rohaniawan telah berusaha untuk lebih intens mengunjungi saudara melalui telepon atau WA. Kami sungguh ingin mendapat kabar dari saudara dan terus dapat mensupport saudara ketika saudara dalam pergumulan. Nah, kami rindu bukan hanya antara kami rohaniawan dengan jemaat, tetapi kami rindu jemaat juga boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Supaya kita sama-sama dapat saling memperhatikan, saling peduli, dan ini tentu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melalui peristiwa situasi yang sulit ini bersama-sama. Nah, saya mengajak saudara untuk berkomitmen. Usahakan dalam satu hari itu, saudara bisa menghubungi 2 atau 3 orang jemaat. Tanyakan kabar mereka, keadaan mereka, dan dukung mereka dalam doa saudara. Ya, ini adalah pelayanan yang simpel dan penting sekali untuk kita kerjakan dalam situasi saat ini. Nah, jangan lupa juga saudara kita sebagai orang percaya juga memperhatikan keluarga kita, peduli kepada mereka, bahkan teman-teman kita. Nyatakan kasih Kristus kepada mereka, dan biarlah apa yang kita lakukan ini boleh menjadi berkat bagi sesama. Saudara, saya juga mengajak kita di momen ini untuk saudara yang kuat secara ekonomi dapat menanggung saudara yang lemah. Di gereja sudah kemarin di dalam suara gembala sudah diberitakan bahwa gereja mengadakan gerakan tanggap darurat COVID-19 GB Kris Pangkal Pinang. Saudara, bagi yang ingin terlibat untuk mendukung saudara-saudara yang berkekurangan, yang perlu pertolongan kita, dapat mentransfer
persembahan saudara ke rekening gereja dengan mengubah angka nominal saudara yang paling belakang itu diganti dengan angka 5. Untuk lebih jelasnya saudara bisa melihat rekaman yang sudah diupload di channel YouTube gereja kita. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah meresponi ini dan mengambil bagian dalam gerakan ini. Yang terakhir, saya mohon kepada saudara untuk terus dekat dengan Tuhan. Ya, dalam situasi yang sulit ini kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, juga ajak saudara keluarga kita untuk sama-sama bersekutu, lebih mengenal Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan terus hidup dalam jalan Tuhan. Sekian warta, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyatakan bagi Dia segala kemuliaan, hormat, karena Dia sudah mati bagi kita dan menyelamatkan jiwa kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, kasih yang abadi dari Bapa Surgawi, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dengan saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian amin. Kebaktian selesai, sampai berjumpa lagi.